Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direskrim Um, Bapak Kabid Propam, Bapak Joko Jumadi MH, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Bapak Lalu Yulhaidir, ini ahli psikologi, kemudian pendamping korban Mas Andri, dan rekan-rekan wartawan media yang hadir di pelaksanaan rilis pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan rilis terkait penanganan perkara yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral, disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Nah, nanti untuk teknis dan ininya akan disampaikan oleh Pak Direskrim dan para ahli yang akan menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direskrim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Kabid Propam, Pak Joko yang memang senantiasa selalu mendampingi kita dan selalu berkoordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama terhadap perempuan dan disabilitas yang ada di Provinsi NTB. Pak, kebetulan beliau Pak Lalu sebagai Ketua FC Provinsi NTB, beliau juga aktif dan berperan serta untuk membantu kita dalam proses penanganan ini. Di sini juga ada rekan kita pendamping dari korban. Karena kenapa korban tidak kita hadirkan? Seyogianya memang diatur di dalam Undang-Undang 1222 bahwa korban, kerahasiaan dan identitas korban kita jaga, tetapi tidak mengurangi dengan esensi materi yang akan disampaikan. Ini akan nanti pendamping, karena dari awal pendamping ini yang mendampingi, bercerita dan mendengarkan semua apa yang menjadi kejadian yang terjadi dilakukan atau dialami oleh korban. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan dan apa yang sudah beredar selama ini mungkin beberapa hari ke belakang, bahwa viral Polda NTB menetapkan salah seorang disabilitas sebagai tersangka pemerkosaan. Itu yang di-framing yang saat ini menjadi viral. Disabilitas ditetapkan sebagai pemerkosaan. Perlu teman-teman media dan masyarakat tahu bahwa perkara ini bukan perkara yang seperti apa yang dianggap atau dibayangkan oleh masyarakat dan teman-teman sekalian. Perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh, dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang apa disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP sebagaimana yang diatur dalam 285 ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan terkait dengan pemberitaan ataupun viral yang di media, baik media NC, media sosial maupun media-media lainnya, baik itu secara kita di NTB maupun secara nasional. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, kami penyidik Polda NTB menangani ini bukan kami mencari kesalahan orang, siapapun itu. Tetapi kami menangani ini karena adanya laporan pengaduan dari seorang korban perempuan yang datang ke Polda NTB untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kami selaku penyidik Direktorat Reskrim Polda NTB dalam subdit PPA menindaklanjuti
proses ini berjalan bukan serta-merta langsung kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Akan tetapi prosesnya melalui proses jangka panjang, melalui proses penyelidikan, ya, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan ahli. Setelah itu memang penyidik sudah meyakini ada unsur pidana di sana, barulah dinaikkan ke penyidikan. Ini ada tahapannya, di mana laporan ini dilaporkan itu pada tanggal LP-nya itu 7 Oktober. Kalau kita tetapkan kemarin, seminggu yang lalu sebagai tersangka, ini sudah ada berbagai macam proses yang kita lalui. Dan pendampingan terkait dengan Komisi Disabilitas Daerah, IPSI juga kita lakukan. Jadi itu yang pertama kami sampaikan. Yang selanjutnya perlu dipahami teman-teman sekalian, bahwa Polda NTB, ini perlu disampaikan, sudah berupaya untuk memperhatikan bagaimana terhadap disabilitas, baik itu sebagai korban. Kita membuat MOU, ya, MOU dengan pemerintah setempat dan stakeholder. Ini ada MOU-nya, ya, di mana kita Polda NTB itu memperhatikan terhadap disabilitas yang ada, yang berhadapan dengan hukum, antara Polda NTB, Pemprov, dan KDD. Ini sudah ditandatangani. Jadi kita pasti akan memikirkan bagaimana penanganan terhadap disabilitas. Termasuk ini ada sudah dikeluarkan oleh Kapolda terkait dengan penanganan disabilitas berhadapan dengan umum yang ada di Polda NTB. Ini adalah perpanjangan perbaruan dengan Kapolda yang baru. Tetapi ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, ya, 2018. Kapolda 2018. Jadi kami pasti akan memperhatikan terkait hak-hak yang menjadi haknya, baik itu korban maupun itu pelaku. Jadi perkara ini mungkin teman-teman sekalian sudah paham dan semua pemberitaan sudah ada, bahwa bermula dari ada laporan masuk kepada kita lakukan proses penyelidikan, di mana dalam proses penyelidikan ini ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti. Kita tetaplah Agus sebagai tersangka. Kronologinya, secara singkat saya sampaikan bahwa pertemuan ini tidak sengaja bertemu di teras Udayana, ya. Si korban sendiri dan si pelaku sendiri bertemu, berkenalan di sana, bercerita, mengungkapkan korban mengungkapkan perasaannya yang dilalui lama-lama. Si pelaku mendengarkan, terjadilah pembicaraan di sana, sehingga ada perkataan yang membuat si korban ini merasa, oh, kalau saya tidak menuruti apa yang disampaikan oleh pelaku, karena dia sudah menceritakan semua ke pelaku, dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah, ya, rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu, salah satu Mataram, itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping Anda yang mengawal di awal. Setelah itu proses, kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota, ya, tahanan kota. Tahanan rumah, ya salah. Kami ulangi, tahanan rumah. Kenapa kita tidak lakukan penahanan? Pertama, salah satu kondisi yang ada saat ini, ya, kondisi yang pelaku saat ini. Yang kedua, sarana kita yang ada di Polda ini belum memadai terkait dengan penempatan disabilitas. Yang ketiga, dia kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi kita lakukan tahanan rumah. Nah, kita pasal yang kita terapkan adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya, itu sementara yang dapat kami sampaikan, sehingga nanti akan disampaikan penyampaian oleh Pak Joko sebagai KDD dan Ketua MC, bagaimana kok bisa seorang disabilitas bisa itu berbuat seperti itu. Nanti ahlinya akan bicara. Nanti teknis
Oh kok bisa di kamar itu si korban, si pelaku itu pakai apa? Bukanya yang selama ini di framing nggak ada ngomong nggak ada tangan, tapi kok bisa buka? Kok bisa? Bagaimana caranya? Ini yang belum didapat, yang tersebar di kita di halayak ramai ini. Makanya saat ini kita lakukan rilis untuk memberikan gambaran, informasi. Ini loh sebenarnya fakta hukum, fakta yang ada di lapangan, kondisinya dan situasinya, terus perbuatan seperti ini. Nanti ahli yang menyampaikannya. Mungkin itu aja sebagai pembuka yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak pendamping silakan. Jelasin nama siapa Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis semua dan bapak-bapak yang di depan. Sebelumnya nama saya Andre Saputra. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra dari Pusat Bantuan Hukum Mangandar NTB. Sebelumnya kami untuk mendampingi korban ini dari tim koalisi anti seksual NTB yang terdiri dari BBHM NTB, Senyumbulan dan PKBI Mataram yang tergabung dalam tim koalisi anti seksual NTB. Saya di sini akan menjelaskan gambaran secara umum kenapa bisa korban atau pelaku melakukan hal seperti itu. Gambaran umumnya adalah motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama ada ancaman, intimidasi, manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Dan itu gambaran umum terkait peristiwa yang terjadi kepada korban. Yang kemudian ada klarifikasi dari si Agus melalui media sosial, yang itu kami dari tim pendamping melakukan identifikasi untuk menemukan korban-korban lainnya. Yang dimana kami sudah mengidentifikasi itu ada beberapa korban. Yang pertama di tanggal 28 September tahun 2024, yang kedua di tanggal 1 Oktober tahun 2024, di dalam tanggal 1 itu ada 2 korban. Yang kemudian di tanggal 7 Oktober tahun 2024 yang sekarang ini menjadi pelapor pada kasus si pelaku. Nah itu untuk gambaran ini. Kemudian kenapa sih bisa pelaku melakukan hal demikian? Nggak memiliki tangan misalnya kayak gitu kan, atau disabilitas. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka legging si korban. Jadi framing-framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu dia si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki, kayak gitu. Itu untuk cerita singkatnya. Yang kedua ada 4 untuk korban yang memang yang tadi itu rincian tanggalnya itu yang kami temukan, yang kami identifikasi melalui komen-komen media sosial. Terima kasih. Nanti ada sisi tanya jawab. Nanti kita setelah ini silakan. Ya, nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman media. Silakan mungkin dari Pak Joko. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Disabilitas Daerah dalam kasus ini sebenarnya sejak awal sudah melakukan pendampingan sejak ada pelaporan dan kemudian ditemukan bahwa terduga tersangka itu adalah terlapornya adalah disabilitas, maka kemudian Polda NTB sudah langsung menghubungi Komisi Disabilitas Daerah. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan di dalam PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum di peradilan. Jadi tidak serta-merta kasus ini langsung dilakukan penetapan tersangka, prosesnya cukup panjang. Nah, terkait dengan yang dilaporkan, selain 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, pelaku kasus ini,
kami saat ini juga menerima, jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban, dan 3 ini adalah anak-anak. Yang ini masih kami dalami karena ini juga dari masyarakat yang menginformasikan ke kami, jadi kami coba akan dalami gitu. Sehingga dugaan yang tadi disampaikan, kemungkinan besar korbannya memang akan ada penambahan, dan itu memang secara langsung disampaikan ke KDD. Nah, KDD dalam hal ini juga membantu bagaimana hak-hak dari tersangka ini dipenuhi dan dilindungi. Dalam kasus ini tersangka didampingi oleh teman-teman dari BKBH Fakultas Hukum sebagai advokat di dalam proses pemeriksaannya. Ini untuk memenuhi bahwa korban mendapatkan layanan bantuan hukum sejak awal, sejak di tingkat pemeriksaan penyidikan itu sudah ada pendampingan hukum. Nah, selanjutnya proses yang kita lakukan adalah bagaimana hak-hak si tersangka ini untuk terpenuhi selama proses ini sampai di pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutus, ya, kira-kira begitu. Jadi biarkan proses ini berjalan. Yang penting hak prosedural yang diatur di dalam undang-undang maupun di dalam PP bagi tersangka itu dipenuhi. Karena memang kedudukan disabilitas pun sama di mata hukum. Artinya kemungkinan disabilitas untuk menjadi tersangka di dalam satu tindak pidana itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sangat mungkin disabilitas menjadi tersangka di dalam suatu tindak pidana. Nah, proses ini yang akan kita jalankan. Yang penting tersangka Agus ini terlindungi, kemudian terpenuhi hak-hak proseduralnya. Makanya kemarin waktu KDD diminta untuk rekomendasi kaitannya dengan penanganan, kira-kira ini seperti apa, kami merekomendasikan bahwa penahanan yang mungkin pas adalah penahanan rumah. Kenapa penahanan rumah yang kami rekomendasikan? Yang pertama, kalau penahanan rutan pasti akan lebih heboh lagi, dan memang saya yakin juga tidak pas dengan kondisi Agus. Di sisi lain, kalau kemudian tidak ditahan atau tahanan kota, dengan banyaknya laporan ini tadi, khawatirnya akan ada pengulangan, sehingga kemudian langkah yang paling tepat saya yakin adalah dengan tahanan rumah, dan teman-teman Polda juga sudah melaksanakan itu. Saya pikir itu sebagai tambahan di dalam sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya silakan kami persilakan untuk Pak Lalu Tulaidir. Baik, terima kasih teman-teman dari wartawan dan Bapak Ibu yang lain yang ada di sini. Mohon izin, saya Lalu Yul Haidir, saya Ketua Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat yang kemudian diminta sebagai saksi ahli dalam proses kasus ini, gitu ya. Perlu saya sampaikan di awal bahwa peran psikolog sebagai saksi ahli ya di setting forensik atau di setting hukum seperti ini adalah tujuannya adalah untuk membantu kepolisian atau penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara. Jadi melalui pemeriksaan psikologi yang kemudian kami lakukan kepada korban maupun kepada pelaku, ini tujuannya adalah untuk kemudian menghadirkan profil psikologis mereka, sehingga kemudian menjadi salah satu referensi untuk mengambil kebijakan dan keputusan terkait dengan tersangka pelaku atau mungkin korban. Nah, jadi itu tujuan dari saksi ahli. Jadi kami melakukan pemeriksaannya tidak hanya kepada tersangka, tapi juga kepada korban. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara konseptual, karena posisi saya adalah sebagai saksi ahli, sebagai ahli di bidang psikologi, maka mungkin saya berbicara banyak tentang perspektif psikologi dalam kondisi seperti ini, atau misalnya kemungkinan disabilitas melakukan tindakan pelecehan misalnya tadi, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, bahwa individu dalam melakukan sesuatu, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu adalah ada latar belakangnya. Tidak serta-merta kemudian tiba-tiba terjadi satu kasus atau satu capaian tertentu, kemudian kecuali ada latar belakang pengalaman, kemudian proses pembelajaran, berlatih perilaku, sampai akhirnya kemudian terbentuk satu pola atau mungkin satu keahlian tertentu, baik itu dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Jadi sama-sama dua, gitu ya. Jadi kebaikan itu bisa dilatih dan keburukan itu juga bisa dilatih, gitu.
Nah, ini latar belakang. Termasuk kemudian korban juga memiliki latar belakang. Kondisi tertentu, misalnya mungkin pengalaman, experience, gangguan emosi, atau mungkin kondisi psikologis tertentu yang terjadi pada hari ini pada semua yang berpotensi menjadi korban gitu ya. Sehingga kondisi-kondisi psikologis tertentu tersebut membuat individu menjadi rentan sebagai korban. Nah, jadi ada banyak kajiannya dalam psikologi yang kemudian kita bisa perdalam. Jadi itu latar belakang yang kemudian seseorang bisa kemudian melakukan sebuah tindakan karena proses belajar yang panjang sampai akhirnya menjadi sebuah perilaku yang menetap atau bahkan mungkin keahlian khusus gitu ya. Kemudian dalam kajian psikologi yang lain juga kita, karena ini kasusnya adalah tentang disabilitas dengan tuduhan pelecehan seksual gitu ya. Kalau kita berbicara tentang disabilitas, sebenarnya perkembangan seksual, psikoseksual individu disabilitas dengan non disabilitas itu sama gitu. Tidak ada perbedaan. Hanya saja yang mungkin membedakan adalah disabilitas mungkin agak cenderung lebih terhambat dalam pubertas kalau dalam teori. Kemudian akses terhadap sex education yang kemudian menjadi terbatas, sehingga kemudian ini juga menjadi resiko-resiko tertentu untuk kemudian disabilitas, mengingat kemampuan perkembangan psikoseksual itu normal, wajar sama seperti yang lain kayak gitu. Nah, jadi kemudian kalau dalam perspektif psikologi, apakah kemudian disabilitas bisa menjadi pelaku kekerasan tertentu gitu? Ya seperti yang Pak Joko tadi sampaikan, itu sangat memungkinkan, dan ini tidak terjadi pada 1, 2, 3 kasus, tapi udah banyak ya, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan beberapa itu bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pelecehan, bahkan kemudian kriminal ya, karena proses latar belakang tadi gitu. Kemudian kalau perkembangan seksual ya, misalnya seperti yang tadi adalah normal ya pada semua individu adalah sama, kecuali mungkin ada perbedaan di akses sex education dan seterusnya. Kemudian kalau berbicara tentang kepribadian mungkin ya, jadi kita berbicara perspektif korban dan pelaku. Kalau dalam kajian psikologi misalnya korban itu ada victimhood personality gitu ya misalnya. Jadi ada yang khas kondisi psikologis tertentu pada individu seseorang sehingga kemudian dia bisa rawan menjadi korban. Ada karakteristik tertentu baik itu secara kognitif ataupun mungkin secara emosi gitu. Sehingga dia lebih lebih cepat untuk kemudian bergerak atau menjadi seorang korban gitu. Jadi ada karakteristik tertentu. Begitupun pelaku ada karakteristik tertentu. Yang khas dari karakteristik pelaku ini adalah di banyak kajian psikologi adalah kontrol diri yang lemah. Kemampuan kendali diri yang terbatas, atau misalnya kalau lebih khusus lagi dalam kajian offender seksual, maksudnya pelanggar seksual kayak gitu ya, pelanggar norma-norma seksual, itu adalah ada masalah dengan seks regulasinya. Sex regulation. Jadi ada permasalahan di kemampuan mengkontrol sexuality gitu ya, baik itu terjadi karena mungkin usia ya, semakin kalau di beberapa hasil riset sih semakin disabilitas ya mungkin perlu menjadi perhatian bersama. Semakin tinggi usia, kalau kemudian tidak mendapatkan perhatian yang ini juga semakin beresiko, bahkan kemudian mengalami permasalahan emosional sosial. Mengalami masalah sosial dan emosional itu semakin tinggi usianya itu semakin punya resiko, apalagi kalau kemudian disertai dengan latar belakang perundungan, kekerasan, kemudian mungkin pengabaian di usia dini, di TK, di SD dan seterusnya yang kemudian tidak tertolong akan menjadi sebuah pola tertentu gitu di usia-usia selanjutnya gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk pola kepribadian pada korban itu ada yang khas sehingga kemudian mudah banget untuk berada pada kondisi yang rentan dan cepat kemudian termanipulasi gitu. Begitupun pelaku ada karakteristik khasnya. Kemudian terakhir mungkin saya ingin berbicara kajian psikologi tentang bagaimana seseorang bisa kemudian melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan. Ada dalam konsep psikologi dengan yang disebut dengan manipulasi emosi. Manipulasi emosi itu mungkin ini umum yang terjadi pada kasus-kasus kekerasan di luar sana, di mana kemudian seseorang muncul pelaku misalnya menawarkan keahlian-keahlian tertentu, keterampilan-keterampilan tertentu, atau ilmu-ilmu tertentu, atau bahkan kemudian solusi-solusi tertentu. Sehingga kemudian ini adalah proses dari cara untuk manipulasi emosi. Ada juga dengan cara ada banyak caranya. Salah satunya adalah menawarkan keahlian, memberikan keahlian tertentu atau berperan sebagai orang-orang yang punya mungkin kuasa dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga dalam perspektif kajian psikologi itu ada teorinya triangle drama gitu ya, dimana kemudian seseorang yang sebenarnya dia bukan korban tapi dia bisa memposisikan dirinya sebagai korban gitu. Jadi mungkin
mengundang empati orang lain gitu, sehingga kemudian memposisikan bahwa saya ada di posisi ini, dan biasanya itu memang sangat efektif untuk kemudian mengundang perhatian orang lain, dan biasanya cepat redupnya. Ya, nanti seiring dengan waktu kemudian masyarakat misalnya paham kondisi dan akhirnya akan redup. Itu ada kajian tersendiri juga. Dan misalnya untuk dalam kajian psikologi kasus pelecehan, kekerasan, persetubuhan, pemerkosaan, ini ada gangguan-gangguan kepribadian tertentu. Umumnya misalnya ya ada banyak ya definisi-definisi jenis-jenis gangguan tertentu, yang gangguan kepribadian tertentu dalam psikologi yang akhirnya menggerakkan individu untuk kemudian melakukan kekerasan, pelecehan seksual dengan beberapa banyak domain-domain di dalam banyak aspek-aspek dalam psikologi yang kemudian memudahkan orang untuk kemudian terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan seksual tertentu. Mungkin itu yang bisa saya berikan informasi tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kami beri ruang ke teman-teman rekan-rekan media. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Nama dari media mana? Nama Maman, Pak, dari media Radar NTV. Maman. Yang ingin saya tanyakan, pertama, intimidasi apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sehingga dia hal ini terjadi? Tadi diceritakan pertemuannya berawal di Udayana, berakhir di sebuah losmen, homestay. Nah, ini kenapa bisa sampai dari Udayana ke losmen tersebut? Apa intimidasi yang dilakukan oleh pelaku? Nah, kemudian dasar penetapan tersangka ini apa sebenarnya? Karena kalau dari ini asumsi kita yang belum tahu ya. Menurut kami itu suka-suka. Ini sebelum ke sana kan? Karena dari Udayana ke itu tidak mungkin ada sesuatu sehingga bisa nyampe ke tempat losmen itu sudah terjadi sesuatu. Nah, kemudian dari psikologi, hal ini kenapa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada hal lain atau memang mereka sudah ada rencana dan sebagainya? Ya, sehingga hal ini terjadi. Itu aja mungkin, Pak. Mungkin ada lagi? Sekalian nanti biar dijawab. Silakan. Saya Hari dari MNC. Tadi di mukadimah awalnya saya tertarik sama penjelasan Pak Hum bahwa korban kan bertemu di teras Udayana, lalu kemudian terjadi percakapan, kalau kamu tidak mau nanti saya buka aibmu. Ini kan artinya kalau ditarik ke belakang berarti antara korban dengan si pelaku telah lama kenal, padahal pengakuan si pelaku, terduga pelaku ini dia baru saja kan bahkan tidak tahu nama mahasiswa apa yang di korban ini. Nah, lalu kemudian sebelum kejadian ini viral, dia lebih awal melapor si pelaku ini. Dia di medsos itu dicemarkan nama baiknya. Namun mohon maaf oleh kepolisian itu tidak digubris, bahkan ketika berita ini naik yang viral ini justru udah di take down itu yang ancaman-ancaman bahwa habis kamu, mati kamu. Nah, seperti itu ancamannya. Ada salah satu akun medsos, tapi yang pelakunya masih screenshot betul, dan itu jadi bukti juga untuk ya, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dua dulu ya. Dua dulu dijawab. Nanti habis itu kita buka sesi lagi. Mungkin Pak Direskrimum untuk persangkaan pasal SAMI dan alat bukti apa untuk meningkatkan jadi tersangka. Kemudian nanti setelah itu mungkin dari psikologi Pak, untuk bagaimana sama pendamping juga, bagaimana ancaman psikis sehingga korban ini mau melakukan itu mungkin yang harus disampaikan psikologis di mana dia bisa ini, mungkin dari nanti psikologi yang mungkin dari Pak Joko juga bisa untuk ini. Silakan mungkin dari Pak Dir. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman atas pertanyaannya.
Memang ini saya tadi menyampaikan biar memancing pertanyaan, sengaja. Jadi berawal dari memang saya sampaikan antara korban dan nanti biar ditambahkan oleh pendamping karena mendamping dari awal. Antara korban dan pelaku memang tidak ada saling kenal, tidak pernah saling bertemu, tidak ada kenal satu sama lain. Bertemunya pada saat itu di Teras Udayana. Si korban itu sedang membuat konten untuk Instagramnya dia. Pelaku ini memang datang dari rumah dengan menumpang kendaraan yang lewat, dia biasa sering menumpang karena motornya informasinya rusak, motor yang khususnya rusak. Datang ke Teras Udayana tidak bertemu. Nah, dilihatnya si korban sendiri membuat konten, pelaku datang memperkenalkan diri, berkenalan, ya kan? Ini dari keterangan dari yang kita dapat dalam berita acara, memperkenalkan diri, terus menunjukkanlah ada salah satu peristiwa di Teras Udayana itu. Coba lihat ke sana. Si pelaku menyuruh korban lihat ke sana. Serta merta si korban ini tanpa disadari mengungkapkan kalimat seperti saya dulu sambil sedih dengan raut muka sedih dan hampir mengeluarkan air mata. Ini yang kita dapat fakta dalam pemeriksaan. Serta merta itu juga si pelaku mengajak korban pindah tempat ke Brugga kalau nggak salah. Ya, di situ ada teras, di Udayana itu ada Brugga. Disitulah mulai menceritakan kembali si korban aib-aibnya kepada si pelaku, menceritakan kembali. Nah, pelaku sudah mengetahui itu, menyampaikan kamu itu berdosa, kamu itu perlu dibersihkan, caranya harus mandi. Nah, mandinya dengan mandi bareng, nanti biar diluruskan oleh pendamping. Kalau tidak, ini kalimat yang penting. Kalau tidak, aib kamu akan saya buka dan saya sampaikan ke orang tua kamu. Ya kan? Sebagai seorang yang disampaikan oleh psikolog, karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacaran itu belum lama terjadi, ya belum lama hilang, diancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya. Berangkatlah ke salah satu homestay, ya, yang memang kendaraan yang digunakan adalah kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nas itu adalah si pelaku. Kita homestay sana. Pada saat di homestay masuk, memang tidak daftar segala macam, tidak dimasukkan registrasi. Dan ada penjaganya merasa ketakutan, ya si korban ini, seolah-olah penjaga homestay itu ada kerjasama dengan si pelaku, sehingga ancaman emosinya dia tetap mengikuti. Sesampai di kamar, kalau nggak salah di dalam pemeriksaan di kamar nomor 6, ya di dalam kamar masih juga korban menolak, tetapi sekali-kali lagi si pelaku menyampaikan, kalau kamu tidak menuruti saya akan buka aib kamu. Nah, disuruh juga membuka baju, ya si pelaku. Yang membuka baju pelaku adalah korban, karena diancam dengan kalimat itu lagi tadi. Si korban ini menggunakan rok, pakai legging, ngomong dan di dalamnya dipakai CD. Yang membuka rok memang korban. Setelah dibuka rok, ya, yang membuka legging dan CD si korban adalah pelaku, ya, sendiri dengan menggunakan jari kakinya. Setelah itu, dengan posisi seperti biasa, terjadilah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku korban seperti orang biasa, yang mengerentangkan kaki si korban. Itu adalah menggunakan kaki si pelaku sendiri dengan posisi pelaku di atas. Tapi biar ditambahkan kalau memang ada penambahan lagi. Jadi itu
Jadi memang ini menjawab juga pertanyaan teman kita bahwa tidak ada kenal, bukan kenal dari awal, tidak. Jadi berkenalan di tempat TKP, ya, di sana. Nah, terkait dengan laporan ke ITE itu informasi itu kita melapor duluan Pak Joko ya, nanti biar dijelaskan Pak Joko. Terus penetapan tersangka, ya, itu tadi saya sampaikan, kita menemukan 2 alat bukti. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2002, korban seorang perempuan itu merupakan saksi kunci, ya, saksi mahkota yang utamanya pengakuan itu menjadi faktor utama suatu peristiwa itu bisa diungkap, ya. Jadi saksi yang lain mendukung kalau ada, tetapi saksi kunci adalah korban itu sendiri, yaitu seorang perempuan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS ini. Mungkin saja nanti silakan ditambahkan oleh pendamping korban. Terima kasih. Ya, kami persilakan Mas Andri. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan apa yang dibilang Bapak tadi itu sebagian itu memang benar adanya. Untuk yang di Taman Udayana, memang si korban dengan pelaku itu tidak saling mengenal sebelumnya. Karena dengan tujuan tadi yang dibilang tadi bahwa korban ke Taman Udayana pagi hari dengan tujuan untuk membuat sebuah video yang tiba-tiba dihampiri oleh si pelaku dengan memperkenalkan dirinya dan dari Universitas A dan segala macam, yang kemudian sekitar jam berapa saya lupa, itu pelaku menunjukkan ke arah utara bahwa ada yang seorang pasangan kekasih yang melakukan kegiatan atau perbuatan seksualitas di arah utara itu, yang kemudian memancing emosional dari korban, korban sehingga korban menangis. Kenapa korban bisa menangis? Karena mengingat masa lalunya tadi, hal itu, sehingga pelaku mengambil kesempatan itu untuk menenangkan korban, kemudian membawa ke teras Udayana, belakang teras Udayana. Di belakang teras Udayana, pelaku mencoba menenangkan korban ketika korban nangis, yang kemudian pelaku mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya sudah mengetahui asal usul dari si korban, kata pelaku, saya sudah tahu asal usul masa lalumu. Kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan memberitahu kepada orang tuamu. Begitu kata si pelaku, sehingga korban merasa takut dan merasa terintimidasi di situ. Nah, itu singkat ceritanya. Kemudian singkat cerita dibawa ke homestay. Memang betul yang dikatakan tadi bahwa menggunakan motor si korban. Nah, kenapa menggunakan motor si korban? Karena tadi intimidasi tadi. Karena kamu sudah terikat, kalau kamu tidak mengikuti saya, maka saya akan melaporkan hal yang kamu bilang tadi, saya akan laporkan kepada orang tuamu. Intimidasi hal itu yang dilakukan. Ya, kemudian sampai ke homestay, yang membayar itu memang korban. Ketika masuk, ini yang menariknya di sini. Ketika masuk ke kamar, saya membuka pintu. Pelaku yang buka pintu. Apa yang digunakan oleh pelaku? Gigi dan mulutnya untuk membuka pintu. Jadinya si pelaku produktif. Jadinya framing-framing yang di bawah itu nggak benar adanya. Jadi untuk membuka pintu pun dia menggunakan mulut dan bibirnya, membuka dan menutup pintu tersebut di kamar nomor 6 tadi. Masuknya ke kamar, singkat cerita, ancaman yang pertanyaan tadi, ancaman-ancaman yang didapatkan oleh pelaku bukan hanya yang tadi. Pelaku ada gestur menolak dan segala macam dan ingin berteriak. Tetapi pelaku melakukan intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut dan merasa diam. Kemudian berhubungan seksual, di sana lakukan pelecehan seksual, korban mengelak. Benar yang dibilang oleh tadi bahwa untuk membuka legging itu pelaku menggunakan kakinya atau jarinya untuk membuka legging korban. Dan korban juga menolak dengan gestur menoleh ke arah kanan kepala si korban, kemudian menendang si pelaku pada saat tidur di kasur. Itu gestur-gestur yang korban lakukan untuk menolak, tapi karena tidak ada kuasa dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku, korban tidak ada kuasa karena hal itu, korban diam.
Nah, kemudian singkat cerita, korban diajak kembali ke Islamic Center oleh si pelaku. Korban tetap menolak, tapi tetap dengan ancaman yang serupa yang dikemukakan, yang disampaikan kepada korban oleh si pelaku. Kemudian si korban mau untuk mengantar mengantar pelaku ke Islamic Center Bali. Pada saat perjalanan, memang dia bersama korban yang dibujuk oleh korban. Pada saat perjalanan, korban berusaha menelpon temannya, 2 orang, untuk meminta pertolongan untuk bertemu di area Islamic Center. Pada saat tiba di Islamic Center, antara pelaku dan korban udah tiba di Islamic Center, korban mengelilingi beberapa kali area Islamic Center untuk menunggu 2 orang temannya dan memastikan si pelaku tidak kemana-mana. Nah, itu yang dilakukan oleh korban. Singkat cerita, agak kemudian korban melontarkan pertanyaan kepada si pelaku, berapa korban yang sudah kamu gituin, kata si korban. Tapi pelaku tidak mengindahkan atau tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh korban. Singkat cerita, teman dari korban itu agak mulai mengamuk atau ingin memukul pelaku karena melihat cacat si pelaku tadi. Si teman korban menahan diri sehingga mencoba membawa si korban ke area pertokoan, salah satu pertokoan di Mataram. Kemudian menanyakan kronologi segala macam lengkapnya diceritakan oleh korban. Setelah diceritakan oleh korban, teman korban menyarankan atau merekomendasikan korban untuk melapor ke Polda NTB. Nah, itu singkatnya untuk yang tadi intimidasi yang ditanyakan. Nah, dari yang awal tadi, kronologi tadi, itu yang kami juga mencoba intimidasi sehingga menemukan korban-korban lainnya. Terima kasih. Silakan, Mas Lalu. Ya, jadi mungkin saya menambahkan tentang manipulasi emosi tadi ya, perspektif psikologi manipulasi emosi. Ya, konsepnya adalah manipulasi emosi berarti yang dimanipulasi, yang direkayasa, yang dipengaruhi adalah emosi. Takut, khawatir, cemas, panik, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan perlindungan diri. Nah, jadi ketika kemudian kondisi-kondisi itu sudah terjadi, maka seseorang bisa melakukan banyak hal di luar kendali dia karena posisi ini. Dan secara ahli psikologi banyak menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan oleh orang asing, oleh orang yang tidak pernah datang dalam kehidupan kita, dan itu memungkinkan untuk melakukan manipulasi emosi kayak gitu ya. Jadi terutama mungkin kalau akhirnya individu siapapun itu punya pola belajar, pola melakukannya secara berulang sampai akhirnya kemudian memiliki keunggulan cara secara verbal, secara fisik, secara gestur, secara ekspresi kayak gitu. Itu jadi itu terungkap ya di dalam teori kajian manipulasi emosi. Dan siapa yang mudah dimanipulasi emosi mungkin juga menjadi pelajaran buat kita ya. Individu yang mudah dimanipulasi secara emosi adalah individu yang risk factor-nya besar atau faktor resikonya besar. Misalnya mungkin riwayat pengasuhan tidak baik, kemudian riwayat kekerasan seksual sebelumnya gitu. Jadi kalau secara teori adalah individu yang pernah mengalami pelecehan, kekerasan atau apapun seksual sebelumnya, itu lebih memungkinkan untuk terlibat dalam kegiatan seksual serupa atau mirip di kemudian hari dan lebih mudah kayak gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian awareness kita bersama bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu, kondisi psikologis, pengasuhan buruk, atau mungkin pendidikan seksual yang rendah itu juga bisa kemudian menyebabkan individu tidak memiliki pertahanan diri dan mudah dimanipulasi secara emosi. Mungkin demikian. Yang tadi itu kronologi yang tadi masih menurut ahli psikologi yang masuk akal atau belum? Ya, mungkin saya tidak punya kewenangan untuk kemudian mengejas yang itu, nanti mungkin kita tunggu di persidangan saja ya, kita bisa lihat dari frame teori ini. Oke. Pak juga silakan. Baik, tadi ada yang menanyakan soal hak dari si terlapor yang juga melaporkan. Memang kami kemudian mendapatkan informasi itu, juga melakukan cross check ke teman-teman di Polda. Jadi laporan KS ini seketika tanggal 7. Jadi kejadian tanggal 7 dilaporkan. Sedangkan kasus yang dilaporkan ITE itu tanggal 8. Nah,
dalam Undang-Undang TPKS itu jelas diatur bahwa ketika ada satu kasus kekerasan seksual, kemudian ada dituduhkan ada tuntutan balik, itu memang hak korban, saksi dan pendamping itu diabaikan laporan itu. Ini hampir sama dengan kasus yang di Lombok Utara, juga sama, korban KS kemudian dilaporkan di Krimsus ITE-nya harus berhenti gitu. Jadi memang undang-undang TPKS sudah mengatur seperti itu. Jadi laporan yang tadi dibilang bahwa dia melapor dulu, nggak benar. Yang lapor dulu itu di KS-nya. Itu hasil temuan dari KDD ketika kemudian mendampingi kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Satu silakan. Satu pertanyaan. Pak, kami sedang live di TV One. Bagaimana kemudian yang jadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana pelaku ini melakukan itu, yang mungkin penegasan yang masyarakat, netizen dan masyarakat pada umumnya ingin mengetahui bagaimana pelaku ini kemudian melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut. Terima kasih. Pak, saya dari Kompas TV. Oh, silakan. Satu ini selesai ya, Ya. sini ya. Ini Pak, mungkin kami menggunakan perspektif korban, Pak. Di dalam kasus ini, kenapa menjadi sorotan? Karena pelakunya adalah disabilitas. Ini kemudian yang menarik simpati banyak warga. Kenapa disabilitas dijadikan sebagai tersangka? Tetapi kami ingin penegasan dari Komite Disabilitas. Apakah pelaku ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kriminal itu? Kami ingin penjelasan lebih dalam soal itu, karena setahu kami pelaku ini kuliah, pelaku ini ngamen, bisa bermain musik, kemudian juga melakukan aktivitas lain. Jadi dia bukan pelaku yang disabilitas tidur setiap hari di kasur begitu, atau tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ini tentu saja harus diberikan penjelasan secara pasti kepada masyarakat, karena belum tentu disabilitas juga tidak bisa melakukan tindakan kriminal gitu. Ini kami ingin penjelasan ini dari Komite Disabilitas dan juga dari psikolog. Secara gamblang Pak, sama seperti orang-orang yang misalnya dihipnotis di ATM misalnya gitu Pak. Apakah kasus ini juga sama? Anak atau korban ini, korban ini juga mengalami hipnotis seperti yang dialami juga oleh masyarakat lain yang mengalami kriminalisasi menjadi korban dari hipnotis atau manipulasi itu. Kami ingin penjelasannya lebih gamblang sehingga masyarakat tahu bahwa pelaku ini memang melakukan manipulatif, sehingga memang korban bukan hanya satu, tapi ada beberapa korban lain yang menjadi catatan dari pendamping. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih dari rekan media TV One sama Kompas TV. Mungkin dari Pak Joko ya, dari Komisi Disabilitas, bisa menjelaskan bagaimana, apakah pertanyaan tadi seorang disabilitas itu memang mempunyai ini untuk melakukan tindak pidana. Mungkin silakan. Ya, tadi sudah jelas saya sampaikan bahwa hak setiap disabilitas sama di muka hukum, termasuk apakah kemudian disabilitas bisa melakukan tindak pidana, sangat bisa. Dan dalam kasus ini, apakah tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang, berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban
termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dan itu bisa dibuktikan karena kalau teman-teman bisa melihat aktivitasnya di media sosialnya yang bersangkutan, dia bisa naik motor sendiri, dia bisa makan sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, bisa main band, main musik, bahkan termasuk menyelam. Anak ini bisa. Jadi kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan, di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini, sehingga kasus ini tetap berlanjut. Tapi penekanan saya dari awal tadi adalah bahwa kasus ini lanjut, tetapi hak-hak tersangka sebagai disabilitas itu tetap dilindungi dan dipenuhi. Dan tugas kami di KDD adalah memastikan itu sudah terpenuhi dan proses hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan PP 39 tahun 2020. Terima kasih. Mungkin kami silakan dari Pak Lalu, ahli psikologi. Ya, mungkin balik lagi tadi tentang serangan emosi ya. Ini kalau hipnosis beda sendiri kajian teorinya gitu, konsepnya beda. Tapi saya lebih tertarik untuk kemudian mungkin serangan emosi itu. Jadi serangan emosi itu terjadi bisa dengan cara negatif, bisa juga dengan cara yang sangat positif. Ya, misalnya sangat positif itu adalah istilahnya itu diberikan cinta yang berlebihan, ya, diberikan pujian, diberikan janji manis dan lain sebagainya, itu bisa dengan positif. Itu serangan emosi bisa dengan cara seperti itu. Dan serangan emosi juga bisa dilakukan dengan sarkasme, bisa dengan intimidasi verbal, bisa dengan fisik juga kayak gitu. Jadi memungkinkan ya serangan emosi itu dilakukan dengan cara yang destruktif atau mungkin cara yang positif. Terima kasih. Jadi bukan gratis. Udah beda itu lain. Beda kajian. Apakah pelaku ini pernah menjadi korban bully seperti itu? Mungkin terima kasih nanti dari pendamping silakan kalau ada yang mau disampaikan perbuatan tadi. Untuk terkait perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pelaku melakukan intimidasi, ancaman, manipulasi dan terpemikat kepada korban. Bukan hanya itu, dan dari rincian kronologis bahwa ada gestur-gestur penolakan dari korban yang dilakukan kepada pelaku. Jadi pelaku melakukan intimidasi dan segala macam itu dilakukan untuk mengintimidasi si korban sehingga korban merasa takut. Itu yang sikapnya untuk dari gambaran umumnya. Yang kedua dari tadi yang kita tekankan bahwa yang framing di luar sana bahwa pelaku tidak bisa melakukan apa-apa. Faktanya bahwa dalam kronologis itu dari gambar umumnya pelaku menggunakan kaki atau jarinya untuk membuka leher si korban untuk melakukan perbuatannya di dalam kamar itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Jadi kami dari Polda NTB dalam hal ini, dalam penanganan perkara ini kita tidak main-main, bahwa kita sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan penyelidikan, kemudian penyelidikan juga sesuai prosedur, bagaimana dari laporan, kemudian penyelidikan, tingkatkan ke penyidikan, kemudian penetapan tersangka juga sesuai dengan prosedur 2 alat bukti sehingga tersangka dijadikan tersangka. Jadi insya Allah perkara ini tidak dimanipulasi, tidak direkayasa, akan tetapi kita memang menegakkan keadilan karena ada laporan seorang korban yang harus kita tindak lanjuti sehingga terang benderang perkara ini. Mungkin terima kasih rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Visum ya, saya visum eksposisi. Visum ya. Senyum Pak. Jangan Pak, kamera tangan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Oke, cukup.